Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki pelajaran 15 bagian A, khusus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr dan kita akan belajar fi'il, yaitu fi'il amar. Di sana ada if'al, iftah, ij'al. Dan kita akan belajar pada pelajaran ini 12 kosakata baru yang disebutkan di dalam Al-Quran hampir 944 kali. Alhamdulillah, di akhir pelajaran ke-15 kita nanti akan belajar total 186 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 37.500 kali. Jangan lupakan 7 tugas, 2 pada tilawah, 2 pada belajar, kemudian dengarkan MP3, doakan teman, baca surat berbeda dalam sholat, dan baca doa juga untuk kita sendiri, Rabbi zidni ilma. Baik, kita masuk ke pendahuluan surat An-Nasr. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, surat ini adalah surat lengkap terakhir dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Setelah surat ini, beberapa ayat dari surat lain diturunkan. Musuh-musuh Islam telah dikalahkan di Arab dan orang-orang menerima Islam secara berkelompok karena tidak ada yang menakut-nakuti mereka atau membingungkan mereka dengan mengatakan hal-hal yang salah tentang Islam. Mereka mendapat kebebasan untuk menerimanya. Dan ini adalah surat An-Nasr. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza artinya adalah apabila. Sama juga dengan idz. Idza, ya, ada fathah dan alif. Idza, apabila. Idz juga bisa kita artikan apabila. Idz terdapat di Al-Quran 239 kali. Sedangkan idza itu lebih banyak, 454 kali. Ja'a. Ja'a artinya datang. Dan ja'a di sini adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, maka bisa kita artikan telah datang. 171 kali tersebut di dalam Al-Quran. Ja'a, telah datang. Idza diikuti oleh madhi, maka menjadikannya mudhari'. Ya. Idza diikuti oleh fi'il madhi menjadikannya mudhari'. Di dalam ayat fi'il madhi jaa. Sebelumnya ada idza, maka menjadikan fi'il madhi ini mudhari'. Idza jaa, apabila datang. Artinya mudhari', bukan yang lampau. Karena ada idza di depannya. Nasrullah, nasrun artinya pertolongan. Nasr, pertolongan. Jadi surat An-Nasr artinya surat pertolongan. Fathun itu artinya pembukaan. Arti lain adalah kemenangan. Dari kata fataha. Telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Fataha, yaftahu, membuka. Fathun, kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah penaklukan Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Nah, apa pesan dari ayat pertama surat An-Nasr? Hanya dengan pertolongan Allah saja segala sesuatu selesai. Kemenangan di sini mengacu pada penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Maka dari ayat pertama ini, mari kita berdoa, ya Allah, beri kami pertolongan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kemudian mari kita evaluasi, Rasulullah SAW butuh 23 tahun kerja keras dan pengabdian penuh kepada Allah, baru kemudian pertolongan Allah datang. Maka oleh karena itu, mari kita rencanakan apa yang saya dapat lakukan hari ini, minggu ini, atau pada tahap ini dalam hidup saya. Seseorang harus membuat rencana individu dan bersama, dan juga rencana bersama, sehingga kita juga bisa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seseorang harus menghabiskan uangnya, waktunya, sumber dayanya, dan kemampuannya untuk mengabdi pada agama Islam. Jika Anda seorang pelajar, maka lakukanlah yang terbaik untuk unggul dalam studi, sehingga Anda bisa mengabdi kepada Islam dengan cara terbaik. Mari sama-sama kita praktekkan kuasai ayat pertama ini dengan penuh penghayatan. Seperti biasanya, silakan teman-teman sebutkan arti dari bacaan ayat yang saya ucapkan. Idza, apabila, jaa, datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Baik, silakan di-pause videonya terlebih dahulu dan alimu, ajarkan yang lain atau ulangi secara mandiri agar tahu dan menghafal makna dari ayat ini. Silahkan. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wara'aitan nasa, wara'aitan nasa, dan kamu melihat umat manusia. Ra'aita, ra'aita fi'il madhi. Ra'aita, dan kamu telah melihat, wara'aita, dan kamu melihat an-nasa, umat manusia. Wa, dan ra'aita, kamu telah melihat. Iya. Dan secara ayat itu ra'aita di sini sebenarnya didahului oleh idza, tetapi tidak disebutkan karena sambungan dari ayat pertama tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Maka pada dasarnya dia ada idza yang tersembunyi. Sehingga ra'aita fi'il madhi di sini juga dijadikan menjadi mudhari karena ada idza sebelumnya. Dan apabila kamu melihat. Tetapi kita terjemahkan cukup dan kamu melihat, wa ra'aita, dan kamu melihat, ra'aita, kamu melihat, an-nasa, umat manusia. Insan, manusia. An-nas, umat manusia. 241 kali tersebut di dalam Al-Quran. Umat manusia artinya berarti semua suku dari berbagai suku Arab. Umat manusia ketika itu dari berbagai suku Arab. Lanjutannya adalah yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Mereka masuk di dalam agama Allah beramai-ramai. Masuk agama Allah beramai-ramai. Yadkhuluna, dukhul, masuk. Ketika kita di bandara atau tempat parkir, kita akan melihat kalau dalam bahasa Indonesia masuk, keluar, di dalam bahasa Arab dukhul, masuk. Khuruj, keluar. Dukhul, masuk, khuruj, keluar. Sehingga yadkhuluna fi, ya, itu artinya masuk. Sedangkan fi yang ada di depannya, kita telah pelajari fi artinya di atau di dalam, itu tidak diartikan, tidak diterjemahkan. Jadi cukup diterjemahkan masuk. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Ya, yadkhuluna. Masih ingat fi'il mudhari', mereka masuk. Yadkhuluna. Yadkhuluna fi. Masuk. Dinillah, agama Allah. Dinul Islam, agama Islam. Bisa kita terjemahkan sistem kehidupan Islam. Dinul Islam. Baik, ada yang agama tapi tidak punya sistem, itu contohnya agama Kristen. Ada yang tidak punya agama tapi tidak punya sistem, contohnya komunis. Tetapi Islam adalah agama dan Islam juga adalah sistem kehidupan. Afwaja. Afwaja, beramai-ramai. Ya, ada kata faujun. Faujun orang banyak, kelompok. Afwaja, berkelompok-kelompok, beramai-ramai. Kita juga sering mendapatkan terjemahannya berbondong-bondong. Faujun,
orang banyak. Afwaj jamaknya. Faujun kelompok atau orang banyak. Afwaj itu adalah kelompok-kelompok. Orangnya lebih banyak lagi. Karena bentuknya jamak. Afwaja beramai-ramai, berkelompok-kelompok. Baik, apa pesan dari ayat kedua surat An-Nasr? Kata umat manusia di sini mengacu pada berbagai suku Arab yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Ada dua arti kata din di sini yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah hari pembalasan, yang kedua adalah sistem kehidupan. Dan di sini din yang dimaksud adalah sistem kehidupan. Orang yang masuk dinullah, orang yang masuk pada Islam, berarti mereka telah menjadi Muslim. Berdasarkan ayat sebelumnya, apa hasil kemenangan dan pertolongan dari Allah? Orang-orang mendapatkan petunjuk dan masuk ke pangkuan Islam. Apakah kita membantu orang lain? Apakah kita ada membantu orang lain agar memahami Islam sehingga mereka bisa mendapatkan yang terbaik di dunia ini dan di akhirat? Nah, kita evaluasi diri kita masing-masing. Baik, teman-teman, mari kita praktekkan ayat kedua ini. Teman-teman silakan sebutkan arti dari potongan dan ayat yang saya bacakan. Wa ra'aita, dan kamu melihat, an-nasa, umat manusia, yadkhuluna fi, mereka masuk, dinillah, agama Allah, afwaja, beramai-ramai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi, dan kamu melihat umat manusia masuk dinillahi afwaja, agama Allah beramai-ramai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat umat manusia masuk agama Allah beramai-ramai. Baik, silakan di-pause videonya dan ulangi secara mandiri 2 atau 3 kali ulangan. Silakan. Kita lanjutkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunannya. Fa sabbih, dua kata. Fa harf, artinya maka. Sabbih, agungkanlah, bertasbihlah. Ini adalah fi'il amar. Sabbih. Fasabbih, maka agungkanlah, maka bertasbihlah. Sabbih 16 kali tersebut dalam Al-Quran. Kita lihat huruf yang membentuk kata sabbih ada sin, ba, ha. Sama seperti pada kata subhanah. Subhanallah artinya Allah bebas dari cacat. Bihamdi, dengan, ham pujian, memuji. Ham pujian. Ya. Bihamdi, dengan memuji. Dengan pujian. Maka bertasbihlah dengan pujian. Tapi tepatnya kita artikan dengan memuji. Ham, tasbih. Ya, kalau tasbih menolak hal negatif karena Allah subhanah, bebas dari kecacatan. Ham, memuji. Tasbih menolak hal negatif dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada hal negatif dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah zat sempurna. Rabbika, Rabbika, Tuhan kamu. Siapa Tuhan? Siapa Rabb? Zat yang menjaga kita dan membantu kita terus tumbuh. Wastaghfirhu. Ya, ada 3 kata di sini, wa dan. Istaghfir, mohonlah ampunan. Kepada siapa? Hu, yaitu dia, Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan padanya. Kita terjemahkan dan mohonlah ampunannya. Baik, apa pesan dari ayat selanjutnya ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sabbih berarti ucapkan subhanallah. Fasabbih artinya
ucapkan subhanallah. Artinya Allah bebas dari segala kecacatan atau ketidaksempurnaan. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah tidak lemah. Allah tidak berada di bawah tekanan siapapun. Dia tidak memiliki anak atau ayah. Dia sendirian. Allah Esa dalam entitasnya, atributnya, haknya, dan kekuatannya. Bisa kembali kita lihat pelajaran nomor 7 tentang tasbih. Fasabbih bihamdi, bagaimana kita bisa memuji seseorang yang kita keluhkan. Betapapun kecilnya keluhan itu. Kalau ada seseorang yang kita keluhkan karena ada catatan kelemahannya, sulit bagi kita untuk memuji. Karena itulah kita sering melihat kata-kata alhamdulillah yang disebutkan setelah subhanallah. Karena Allah adalah yang bebas dari kecacatan. Subhana, sempurna, suci. Suci dari hal-hal yang cacat. Kita tidak punya keluhan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Mari kita berdoa, ya Allah, apapun kekurangan yang ada dalam perbuatan baik kami, mohon maafkan kami untuk itu. Tasbih dan pujian kita rusak cacat. Ya. Untuk itu pula kita memohon ampunannya. Karena bisa jadi tasbih yang kita ucapkan. Syukur alhamdulillah kita yang ucapkan itu ada kecacatan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, kita harus segera melakukan tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah, astaghfirullah, dan juga sekaligus memohon ampunan. Mari kita praktekkan, sebutkan arti dari bacaan yang saya ucapkan. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji. Rabbika, Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampunannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunannya. Silakan teman-teman di pause videonya dan ajarkan yang lain atau ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Kita lanjut. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Innahu. Kita telah pelajari inna artinya sesungguhnya. Innahu, innahum. Innaka, inni, innakum, innana, innaha. Sesungguhnya dia, sesungguhnya mereka. Sesungguhnya kamu, sesungguhnya saya, sesungguhnya kalian, innakum, sesungguhnya kami, innaha, sesungguhnya dia. Inna, sesungguhnya. Kana, bisa kita artikan adalah. Kana adalah 422 kali lebih kurang. Tersebut di dalam Al-Quran. Tawwaba. Taba artinya kembali. Taba, kembali. Taibun artinya orang yang kembali. Taibun, orang yang kembali. Tawwab, orang yang sering kembali. Taba, kembali. Taib, orang yang kembali. Tawwab, orang yang sering kembali. Allah Subhanahu wa taala, Tawwab. Ya. Manusia. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala sebagai Tawwabah artinya terus-menerus menerima tobat kita. Tawwab. Kita berdosa, kita mohon ampunan, bertobat kepada Allah, Allah terima kembali. Kita berbuat dosa kembali, kita bermohon ampun kepada Allah, Allah terima kembali. Allah Maha Mengampuni, Allah Maha menerima taubat. Sedangkan kita manusia sumber kesalahan, sumber dosa. Maka kita juga orang yang tawwab, sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering untuk memohon ampun, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doa yang kita bacakan setelah wudhu.
Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikan aku minat tawabina, termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, terus terkembali. Sedikit buat kesalahan, bertobat, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Tawwabun itu bentuk tunggal, tawwab. Bentuk jamaknya tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Tawwabun, tawwabin. Tawwab bentuk tunggal, bentuk jamaknya tawwabun, tawwabin. Baik, apa pesan dari ayat terakhir dari surat An-Nasr? Ini adalah pertanda bagus dan kabar baik bagi orang-orang berdosa seperti kita. Kita seharusnya tidak pernah kehilangan harapan karena belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Ulangi istighfar dengan tulus, yaitu menerima bahwa kita berdosa, merasa menyesal, memiliki niat yang kuat untuk tidak pernah mengulangi dosa tersebut, dan selalu memiliki keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Contoh, jika saya sangat lapar, dan jika seseorang memberitahu saya bahwa dia memberi makan ratusan orang, tidakkah saya akan langsung meminta makanan kepadanya? Demikian pula dalam ayat ini. Allah berbicara tentang pengampunannya yang sangat besar. Jadi seseorang harus segera menggunakan kesempatan itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, kapanpun nama Allah disebutkan, kita dapat menggunakannya untuk meminta kepada Allah dengan cara yang menguntungkan diri kita. Baik, mari sama-sama kita praktekkan. Silakan sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Innahu, sesungguhnya dia. Kana, adalah. Tawwaba, maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Alimu, ajarkan. Silakan di-post terlebih dahulu videonya, ajarkan teman sebelahnya, atau ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Baik, alhamdulillah pelajaran sudah selesai, pelajaran 15A, dan mari kita istirahat sejenak untuk memulai pelajaran bagian tata bahasa dan juga tips belajar. Kita akhiri terlebih dahulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.